Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Tirta Wicaksono Aji dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya sudah meresum buku yaitu karyanya Dr. Slio Agung SMPD yang berjudul Sejarah Intelektual. Di sini ada beberapa subbab. Bab pertama yaitu pendahuluan sampai ke bab 7 yaitu perkembangan iptek dan pengaruhnya. Bab pertama yaitu munculnya sejarah intelektual. Berbagai dimensi sejarah umat manusia telah tercakup oleh berbagai jenis subdisiplin seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, dan lain sebagainya. Di Prancis pada pertengahan abad ke-20 muncul penulisan sejarah yang mencoba mengungkapkan suatu dimensi yang sebenarnya telah disinggung dalam berbagai subdisiplin sejarah tersebut di atas, namun tidak mendapat sorotan yang memadai dan mendalam. Sejarah intelektual dalam bahasa Sartono Kartodirjo adalah mencoba mengungkapkan latar belakang sosial kultural pada pemikir agar dapat mengekstrapolisikan faktor-faktor sosial kultural yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu mengamati pemikiran Sartono Kartodirjo 1993 dalam kajian sejarah intelektual yang berkaitan dengan sosial kultural, bahwa sejarah intelektual yang memerlukan teks dalam kajian tidak akan pernah lepas dari bahasa simbol-simbol lokal yang tentu saja harus bisa dipahami dari kebudayaan yang mempunyai mintifat atau fakta kejiwaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan kebudayaan untuk dapat menginterpretasikan berbagai makna kata-kata sebagai simbol dari pikiran, ide, nilai, dan lain sebagainya. Kunto Wijoyo 2003 mengatakan bahwa sejarah pemikiran atau intelektual selalu mulai dari teks. Pada mulanya adalah teks dengan ditebalkan oleh Kunto Wijoyo sendiri karena tidak membatasi diri hanya pada pemikiran petualangan dan pemikiran-pemikiran teoritis, tetapi juga pemikiran praktis dan sosiologis pengetahuan ideologi terkait dengan pemikiran ide-ide nilai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideos yang berarti gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Fungsi ideologi yaitu sebagai dasar dan kerangka bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai pemberi arah dan tujuan bagi pengharapan pemikiran dan kegiatan bersama dari semua unsur yang ada dalam masyarakat suatu negara. Dimensi ideologi ada tiga. Yang pertama dimensi realita, kedua dimensi idealis, yang ketiga dimensi fleksibilitas. Feodalisme dan ideologi tradisional. Orang menafsirkan feodalisme ada berbagai pengertian dalam kamus orang-orang. Marxis feodalisme diartikan sebagai suatu tingkatan yang lebih maju dari perkembangan masyarakat budak. Feodalisme berasal dari kata feudum atau fies yang berarti barang yang dipinjamkan dan biasanya berupa tanah yang umumnya berasal dari raja. Di sini ada beberapa feodal. Yang pertama yaitu aturan pokok sistem feodal. Menurut teori yang berlaku di berbagai negara, raja dianggap sebagai tuan tanah besar atau overlord yang memiliki tanah yang luas dalam wilayah kerajaannya. Yang kedua ada manor. Manor adalah unit masyarakat petani terkecil. Dengan manor dimaksudkan satuan wilayah kekuasaan dan
kepunyaan seorang bangsawan. Yang ketiga ada lord. Seperti telah disebutkan di atas bahwa penguasa manor adalah lord. Dalam praktiknya seorang lord tidak hanya memiliki sebuah manor, kadang-kadang ia memiliki 3 atau 4 manor, bahkan ada yang 10 manor. Tugas utama seorang lord adalah memberi perlindungan kepada orang-orangnya. Ideologi tradisional dapat disamakan dengan ideologi negara kerajaan seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Bali, ataupun Surakarta. Sebagai contoh, Puputan Klungkung yang terjadi 28 April 1908 silam merupakan babak terakhir dari proses penetrasi kolonial Belanda di tanah Bali. Menurut Wirawan, Puputan Klungkung salah satu bentuk perlawanan rakyat Bali menentang kolonialisme Belanda. Dalam ideologi tradisional terdapat hubungan patron dan klien yang menempatkan seorang pemimpin sebagai patron dan rakyat sebagai klien. Yang selanjutnya yaitu ada konsep kekuasaan Jawa. Yang pertama yaitu konsep keagungbinataraan. Kekuasaan raja-raja Jawa pada dasarnya bersifat absolut dan menganut sistem patrimonial, bagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Kekuasaan raja-raja Jawa bersifat absolut, artinya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa batas. Kekuasaan raja meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal inilah yang terkadang membuat raja-raja menjadi tiran. Konsep kekuasaan raja begitu kompleks dan besar. Rakyat mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta, benda maupun jiwa manusia. Beberapa prinsip dan batasan kekuasaan raja diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu ada Wenang Wesina Sanagari, Agung Binatara, Baudenda Hayang Prawiti, Budi Bawa Laksena, Abeng Adil Pramata, Anjaga Tata Titi, Tentening Praja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ideologi pemimpin Jawa. Selain konsep yang sudah dijelaskan tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, masyarakat Jawa memandang bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki beberapa pegangan. Salah satunya adalah termaktub dalam ajaran kisah Patih Rajaksa Kapak pada Raja Cingkaradewa tentang 5 ajaran pegangan utama seorang pemimpin Jawa. Pegangan seorang pemimpin Jawa dijabarkan sebagai berikut. Pemimpin harus menyingkiri nafsu pancadria seperti cengeng, panasten, kemeren, dawen, dan geting. Kedua, pemimpin harus patuh kepada raja yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu hati. Selalu bertindak dengan laku hening. Pemimpin harus taat kepada nasihat guru. Pemimpin harus mengasihi terhadap sesama. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran modern. Liberalisme dan demokrasi adalah dua hal yang sering kita dengar dan sering dibahas dalam kehidupan kita. Paham liberalisme dan demokrasi banyak dianut dalam sistem pemerintahan di banyak negara di dunia. Montesquieu dan John Locke adalah tokoh yang ada di balik besarnya kedua paham di atas. Pemikiran John Locke 1632 sampai 1704. John Locke adalah filsuf pertama yang menghimpun secara terpadu gagasan dasar konstitusi demokratis. Pemikirannya memancarkan pengaruh kuat kepada para tokoh Republik Amerika Serikat. Bukan itu saja, pengaruhnya juga kuat merasuk ke dalam kalbum gerakan pembaharu Prancis. John Locke dilahirkan tahun 1632 di Wilton, Inggris. Dia memperoleh pendidikan di Universitas Oxford
Ia memperoleh gelar sarjana muda tahun 1656 dan gelar sarjana penuh tahun 1658. Buku pertama yang membuat John Locke terkenal adalah An Essay Concerning Human Understanding atau esai tentang saling pengertian manusia, terbit 1689. Dalam buku tersebut dikemukakan asal-usul, hakikat, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Arti penting Locke lainnya adalah bukunya Two Treatises of Government, dua kesepakatan dengan pemerintah, terbit tahun 1689, yang isinya merupakan penyuguhan ide dasar yang menekankan arti penting konstitusi demokrasi liberal. John Locke berpegang teguh pada perlu adanya pemisahan kekuasaan. John Locke mengemukakan konsep res politica dalam bukunya Two Treatises Civil Government 1690 yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta membenarkan revolusi gemilang tahun 1688. Di Amerika Serikat terjadi The Revolution War 1775 sampai 1783. Dalam perjalanan peristiwa ini, pada 1776, koloni Amerika Serikat menggunakan ide-ide John Locke untuk mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat. Selanjutnya ada pemikiran Montesquieu pada 1689 sampai 1755. Montesquieu lahir di Paris, Prancis. Ia adalah seorang ahli hukum, negarawan, dan ahli ilmu pasti. Karya-karyanya antara lain The District Dislois, yang isinya mengungkapkan konsep pembaruan dan kehidupan politik. Dalam hasil pemikiran Montesquieu, banyak faktor yang turut menentukan, antara lain jenis, bentuk pemerintahan, faktor lain bersifat geografis, misalnya iklim, tanah, bahkan faktor lain pun ikut menentukan seperti peradaban dan agama. Res Politica mengajarkan bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya pada 1748, Montesquieu mengembangkan konsep John Locke tersebut lebih jauh dalam bukunya The Spirit of Law, yang ditulisnya setelah dia melihat sifat despotis sewenang-wenang dari raja-raja Bourbon di Prancis. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan yang warga negaranya akan mereka lebih terjamin hak-hak. Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan dalam 3 cabang yang menurutnya haruslah terpisah atau satu sama lain: kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; kekuasaan yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Karya terakhir Montesquieu adalah Jiwa Undang-Undang. Ini sering dikategorikan sebagai masterpiece dari Montesquieu, sebagaimana John Locke dari Inggris dan para sarjana sejaman. Pemikirannya pun masih dipengaruhi oleh ajaran hukum alam, namun berbeda dari John Locke yang memiliki konsep abstrak karena teori-teorinya dibangun dan pemikiran kontemplatif belaka. Montesquieu justru lebih rasional dan empiris karena teori-teorinya terjadi sampai pada masa itu. Yang ketiga ada pemikirannya Voltaire. Nama lengkap adalah Francois Marie Arouet dan lebih dikenal dengan namanya
penanya Voltaire. Voltaire lahir pada 1649 di Paris, Prancis, dari keluarga menengah dan ayahnya seorang ahli hukum. Di masa mudanya, Voltaire belajar di perguruan Jesuit Louis Le Grand di Paris. Selepas itu, dia belajar ilmu hukum sebentar, tetapi kemudian ditinggalkannya. Saat remaja di Paris, dia dikenal cerdas dan pandai dalam humor. Voltaire dikenal karena tulisannya, sifatnya yang tajam penentang absolutisme, dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang patut. Voltaire itu sebelumnya nama samaran. Nama yang diberikan bapaknya ketika dia lahir adalah Francois Marie Arouet. Voltaire dikenal sebagai penyair, penulis drama, penulis esai, penulis cerita pendek, ahli sejarah, dan filsuf. Karya tulis Voltaire begitu banyak, namun yang lebih penting sebetulnya gagasan pokok yang dikemukakannya selama hidupnya. Salah satu pendiriannya yang tergigih adalah terjamin kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Yang terakhir yaitu ada pemikirannya Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1778. Jean-Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss pada 28 Juni 1712. Malah menimpa bundanya hembuskan napas terakhir tidak lama sesudah melahirkannya. Rupanya nasib buruk masih terus membuntuti. Di umur 10 tahun, ayahnya diusir dan meninggalkan Jenewa. Hiduplah Rousseau seorang diri. Kemudian Rousseau sendiri meninggalkan Jenewa tahun 1728 ketika umurnya menginjak 16 tahun. Kendati munculnya Rousseau sahabat sejumlah penulis pembaharu Prancis dalam pemikirannya segera bersimpang jalan tajam dengan mereka. Rousseau menentang rencana Voltaire mendirikan sebuah teater di Jenewa. Rousseau bersikeras bahwa teater merupakan sekolah yang membejatkan moral. Rousseau dibenci habis-habisan oleh Voltaire. Tulisan-tulisan Rousseau dinilai orang oleh yaitu faktor penting bagi pertumbuhan sosialisme, romantisme, anti-rasionalisme, serta perintis jalan ke arah pecahnya revolusi Prancis, dan merupakan penyumbang buat ide-ide modern menuju demokrasi dan persamaan. Di bab selanjutnya yaitu ada ideologi modern. Yang pertama ada liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya suatu kebebasan individu dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, maupun agama. Menurut paham ini, titik pusat dalam kehidupan ini adalah individu. Karena individu, masyarakat dapat tersusun. Karena individu pula, negara dapat terbentuk. Embrio perjuangan kaum liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekankan kebebasan individu sebenarnya telah ada di Inggris. Kebebasan individu akhirnya dijamin dengan dikeluarkannya Magna Carta tahun 1215. Isi piagam ini antara lain bahwa seseorang kecuali budak tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan, atau disita hak miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum. Dua peristiwa penting yang menjadi dasar lahirnya paham liberalisme adalah Declaration of Independence dan buku Will of Nations karya Adam Smith yang isinya mengenai gagasan-gagasan pokok yang menjadi dasar bagi kaum liberal di bidang ekonomi yang lazim dirumuskan dengan laissez-faire atau produksi bebas dan perdagangan bebas. Praktek kehidupan liberalisme yaitu
ada dalam bidang politik, bidang ekonomi, dalam bidang agama, bidang ekonomi ada ekonomi liberal. Terus penerapan ekonomi liberal yaitu ada di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, Kepulauan Oseania, yang terakhir di Afrika. Kapitalisme. Sejarah munculnya kapitalisme menurut sejarahnya berkembang sebagai suatu bagian dari gerakan besar individualisme. Di bidang keagamaan, gerakan ini melahirkan reformasi. Di bidang penalaran, gerakan ini melahirkan ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Di bidang hubungan masyarakat, gerakan ini melahirkan ilmu-ilmu sosial. Sedangkan di bidang ekonomi, gerakan ini melahirkan kapitalisme. Banyak tokoh atau para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian kapitalisme. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Ada J.M. Royman 1956 mengatakan bahwa kapitalisme adalah suatu cara mengadakan produksi dengan cara dasar menghadang laba. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno 1985 menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kapitalisme adalah cara mengadakan produksi dengan dasar menghadang laba. Ciri-ciri kapitalisme yaitu ada pemilikan perorangan atau individual ownership. Selanjutnya ada perekonomian pasar, market ekonomi, persaingan, competition, keuntungan, profit. Sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi komunisme adalah suatu sistem perekonomian yang menetapkan peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Sejarah perkembangan kapitalisme. Meskipun kapitalisme sebagai sistem baru perkembangan sejak abad ke-16, asal-usul lembaga kapitalisme sudah terdapat di zaman kuno, dan perkembangannya kapitalisme terjadi pada akhir abad pertengahan. Tentunya lembaga ekonomi pada abad pertengahan berakibat pada peningkatan volume perdagangan. Jarak jauh di antara pusat-pusat kapitalis dengan teknik-teknik kapitalis. Sejak pengembangannya yaitu pada kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Dan ada juga kapitalisme klasik pada 1750 dan 1914. Selanjutnya ada fase lanjut yaitu sejak 1914. Yang ketiga, imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dan bahasa Latin yang berarti memerintah. Kemudian arti itu berubah menjadi hak memerintah. Arti ini pun mengalami perubahan lagi menjadi daerah di mana kekuasaan pemerintah itu dilakukan. Dengan ini, maka imperium selalu dihubungkan dengan kekuasaan dunia. Mula-mula istilah imperium dipakai untuk menyebut wilayah kekuasaan Romawi kuno yang menyatukan wilayah kekuasaan yang sangat luas.
Beberapa tokoh yang mengungkapkan, diantaranya sebagai berikut. Insinyur Soekarno, imperialisme adalah suatu garusan yang ditentukan oleh tinggi rendahnya ekonomi suatu pergaulan hidup. J.A. Hobson, imperialisme adalah akibat dari sistem perekonomian yang buruk. J. Schumpeter, imperialisme adalah sesuatu kecenderungan dari suatu negara untuk melakukan ekspansi yang tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan. Nah, beberapa tadi adalah penjelasan imperialisme dari beberapa tokoh. Pengertian imperialisme sebenarnya telah ada sejak zaman kuno. Kita menyebut imperium yang terkenal sejak zaman Romawi, Mongol, dan sebagainya. Motivasi, bentuk, tujuan, dan sasaran imperialisme. Motivasi utama imperialisme salah satunya yaitu perjuangan untuk memperoleh daerah strategis, basis militer, urat nadi, lalu lintas, dan sebagainya. Bentuk imperialisme itu ada bentuk politik, bentuk militer, bentuk kebudayaan, bentuk ekonomi. Dilanjutkan sejarah perkembangan imperialisme. Imperialisme kuno sampai abad ke-18. Bentuk imperialisme kuno seperti pada bangsa-bangsa Mesir, Assyria, dan Babilonia adalah hasil dari penaklukan bangsa-bangsa sekitarnya. Ada imperialisme abad ke-19, imperialisme di Amerika, imperialisme sesudah Perang Dunia I, imperialisme sesudah Perang Dunia II. Pengertian kolonialisme. Kata kolonialisme telah lama muncul dan dipakai berbagai pustaka, sehingga kata kolonialisme bukan merupakan hal yang asing lagi. Koloni dapat diartikan orang masyarakat yang bermukim di daerah baru, yang merupakan daerah asing, sering jauh dari tanah air atau negara asal. Akibat kolonialisme yaitu pelaksanaan secara umum membawa suatu dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat daerah koloni. Akibat kolonialisme menurut Abdul Ghani ialah hampir semua negara Asia pada abad ke-18 dan ke-19 kehilangan kemerdekaan politik dan kebebasan ekonominya. Juga di bidang kebudayaan, dampak pengaruh yang merugikan. Menurut Kartodinjo, akibat dari kolonialisme adalah dengan munculnya kaum elit baru. Hal ini terjadi karena mereka mengalami mobilitas vertikal lewat pendidikan dan profesi yang baru. Bab selanjutnya ada perkembangan ideologi modern. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation, Inggris, dan nati Belanda, yang berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Pengertian nasionalisme yang dihubungkan dengan perasaan kebangsaan telah dijelaskan oleh pemikir-pemikir seperti Joseph Ernest Renan dan Otto Bauer. Lahirnya nasionalisme. Ada beberapa negara, yaitu di antaranya lahirnya nasionalisme di Eropa, lahirnya nasionalisme Asia Afrika, aspek dan tujuan nasionalisme Asia Afrika. Yang keempat, nasionalisme di Indonesia. Walaupun persatuan Indonesia telah tunas lama dalam sejarah bangsa Indonesia, semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam arti yang sebenarnya seperti kita pahami sekarang ini secara resmi baru lahir pada permulaan abad ke-20. Yang kedua yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip res politika yang membagi 3 kekuasaan politik negara, yaitu legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 Masehi. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kuat kita kenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga yaitu ada sosialisme. Bicara tentang sosialisme, ada beberapa tokoh yang mengemukakan diantaranya sebagai berikut. Teuku Meirudi mengatakan bahwa sosialisme adalah paham yang beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus diutamakan dibanding kepentingan individu. Insinyur Soekarno menyatakan sosialisme adalah bukan saja merupakan suatu sistem masyarakat, sosialisme juga suatu tuntutan perjuangan, yakni kemakmuran bersama. Dari beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa sosialisme adalah suatu paham yang mendaki adanya kemakmuran bersama. Sosialisme mengandung unsur protes terhadap ketimpangan sosial, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa sosialisme itu sudah ada sejak lama, yakni sejak peradaban Romawi. Ini berarti sosialisme sudah setua peradaban Barat. Yang keempat yaitu komunis, pertama teori Marxis. Pengertian komunisme. Istilah komunis pada mulanya mengandung dua pengertian, yakni pertama ada hubungannya dengan komune, yaitu satuan dasar bagi wilayah negara yang berperintah sendiri. Dengan demikian negara itu sendiri sebagai federasi dari komunis-komunis. Kedua, istilah komunis menunjukkan hak milik atau kepunyaan bersama. Dan perkembangan istilah komunis diartikan sebagai suatu gerakan yang berdasarkan pada Marxisme-Leninisme, ajaran ideologi komunis tertuang dalam dialektis materialistik. Ini bertitik total dari materi sebagai satu-satunya kenyataan. Yang kelima ada fasisme. Fasisme adalah pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter oleh suatu kediktatoran partai tunggal yang sangat nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Di Eropa, Italia merupakan negara pertama yang menjadi fasis 1922, menyusul Jerman 1933 dan kemudian Spanyol 1936. Di Asia, Jepang berubah menjadi fasis pada tahun 1930-an melalui perubahan secara berangsur-angsur ke arah lembaga-lembaga totaliter setelah menyimpang dari warisan budaya aslinya. Bab selanjutnya yaitu peradaban Barat dan Timur. Peradaban Barat adalah sekumpulan konsep Machiavelli tentang kehidupan menurut ideologi Barat, yaitu kapitalisme. Peradaban ini beserta segala praktik dan manifestasinya telah secara efektif mencengkeram dunia kira-kira sejak abad ke-18 hingga abad ke-21 saat ini. Ciri-ciri pokok peradaban Barat adalah sekularistis, pragmatis, dan hedonisme. Peradaban adalah kategori ideologis, bukan kategori geologis. Maka dari itu peradaban Barat tidak hanya dapat ditemukan di Barat, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Perkembangan peradaban
Barat lebih ditekankan pada martabat manusia, kebebasan, dan iptek, ketika peradaban Timur dalam era yang sama belum mengalami perkembangan seperti peradaban Barat. Selanjutnya ada peradaban Timur. Peradaban seringkali dimaksudkan sebagai nilai-nilai kepercayaan materi atau substansi keilmuan, adat istiadat yang terdapat pada sekelompok masyarakat. Semenjak adanya manusia di dunia, maka peradaban manusia muncul dan terus berkembang. Beribu tahun lamanya peradaban manusia terus berjalan hingga munculnya peradaban Mesir kuno yang dikenal sebagai peradaban tertua di timur, yaitu sekitar 4 juta tahun sebelum Masehi. Pada masyarakat ini telah ditemukan banyak kemajuan berbagai bidang, diantaranya berkaitan dengan keilmuan, sosial, dan lain-lain. Ada 3 aliran kebudayaan Timur, yakni Konfusianisme, Buddhisme, dan Islam. Ketiga aliran ini telah mempengaruhi seluruh Asia lebih dari 2000 tahun. Ketiganya mengalami sistem pendidikan, seni, sastra, perundang-undangan, organisasi sosial, dan dalam tingkat yang lebih dalam membentuk kesadaran kolektif yang mendasari hidup yang sadar rakyat Asia. Yaitu selanjutnya bab terakhir, yaitu perkembangan iptek dan pengaruhnya. Perkembangan iptek di Indonesia. Peradaban bangsa masyarakat dunia di masa depan sudah dipahami dan disadari akan berhadapan dengan situasi serba kompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebut saja antara lain cloning, kosmologi, krionis, cybernesis, eksobiologi, genetik, engineering, dan nanoteknologi. Cabang-cabang iptek itu telah muncul berbagai perkembangan yang sangat cepat dan implikasi yang menentukan bagi manusia atau sebaliknya. Rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional, yaitu ada visionary, accountable, inovatif, dan excellence. Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di samping bermanfaat untuk kemajuan hidup Indonesia juga memberikan dampak negatif. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan iptek dan menekankan dampaknya. Semisal mungkin antara lain sebagai berikut: menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Memanfaatkan seoptimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dampak perkembangan iptek dapat kita ketahui dari berbagai bidang, antara lain yaitu ada penyediaan pangan, penyediaan sandang, penyediaan papan, penyediaan kesehatan, penyediaan energi. Dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Itu dampak positif perkembangan iptek ada memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Untuk dampak negatifnya perkembangan iptek ada mempengaruhi pola berpikir, hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia dan sistem pendidikan. Syauddin Sukmadinata menyatakan bahwa sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu dan memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi. Sudijarto mengungkapkan bahwa
Dalam menghadapi abad ke-21, ada 3 indikator utama dari hasil pendidikan yang bermutu dan tercermin dari kemampuan pribadi lulusannya, yaitu 1. Kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan, 2. Kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam segi sosial, budaya, dalam segi politik dan segi ekonomi maupun segi fisik biologis. Ketiga, kemampuan untuk belajar terus pada pendidikan lanjutan. Sementara itu, Wediman menyatakan bahwa pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kreativitas, etos kerja, dan wawasan keunggulan peserta didik. Berikut tadi ada beberapa penjelasan resumen dari buku Sejarah Intelektual karya Drs. Leong Agung S. MPD.